Shalom, para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada. Senang bertemu kembali dalam pelajaran sekolah sahabat kita pada saat ini. Pelajaran yang ke-8 di triwulan yang ketiga dengan judul Perjanjian di Sinai. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita belajar firman Tuhan pada saat ini, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, biarlah melalui Roh Kudus-Mu mengajari kami, menuntun kami melalui pelajaran sekolah sahabat pada saat ini. Kami boleh rangkumkan kembali apa yang sudah kami pelajari, dan melalui pertolongan Roh Kudus kami semakin mengerti rencana Tuhan, iman kami semakin dikuatkan. Tuntun kami Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, sebagai ayat inti kita pada saat ini diambil dari Keluaran 19 ayat 4-6. Kamu sendiri telah melihat apa yang telah kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara bangsa-bangsa. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Keluaran 19, 4-6. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika Allah membebaskan Israel dari Mesir, tujuan utamanya bukan hanya membawa mereka ke tanah perjanjian. Alkitab menegaskan, aku membawa kamu kepadaku. Jadi tujuan Allah yang terdalam adalah membawa umatnya kembali kepada dirinya sendiri, kepada hubungan yang intim, hubungan yang kudus, dan menyelamatkan umatnya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita tahu bahwa sejak kejatuhan manusia di Taman Eden, Allah selalu mengambil langkah pertama mencari umatnya. Dia berseru, Adam, di manakah engkau? Dalam Kejadian 3 ayat 9. Di perjanjian baru juga hal yang sama, Yesus juga mengulangi panggilan itu. Apa itu? Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Boleh kita baca dalam Matius 11 ayat 28. Sungguh luar biasa saudara yang diberkati oleh Tuhan. Allah memanggil kita untuk datang kembali kepadanya. Walaupun sering kadang kita menjauh daripada Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, di sini bagaimana perjanjian di Sinai. Ini adalah undangan menjadi umat yang kudus. Kita baca Keluaran 19 ayat 5-6. Di sini memperlihatkan Allah menawarkan sebuah perjanjian yang mulia. Saudara yang dikasihi Tuhan. Apa itu? Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku, maka kamu akan menjadi harta kesayanganku. Kamu akan menjadi kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setelah 2 bulan perjalanan, bangsa Israel tiba di Gunung Sinai. Di sanalah Allah mengikat perjanjian dengan mereka. Tuhan memanggil Musa naik ke Gunung Sinai untuk menerima 10 hukum. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, perjanjian ini bukan sekedar kontrak hukum, tapi ada di sana ikatan kasih. Jika bangsa Israel taat, akan dipanggil menjadi harta kesayangan Allah, kerajaan imam, yaitu penghubung antara Allah dengan bangsa-bangsa yang lainnya. Mereka juga dipanggil menjadi bangsa yang kudus. Artinya memantulkan karakter Allah di dunia yang gelap, yang penuh dengan dosa ini. Dan hari ini saudara dikasihi Tuhan, kita juga menerima undangan yang sama. Menjadi terang dunia, hidup kudus, dan menjadi saluran berkat bagi sesama manusia. Pemirsa yang diberkati oleh Tuhan, ada persiapan yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel dalam menerima 10 hukum itu. Apa itu? Allah memerintahkan Israel untuk menguduskan diri, sebab dia akan turun menyatakan kemuliaannya. Allah datang melalui guruh, kilat,
bunyi sangkakala, dan gunung bergetar. Semua ini menunjukkan kekudusan Allah yang luar biasa, saudaraku dikasihi Tuhan. Jadi 10 hukum Allah diberikan bukan sebagai beban, melainkan sebagai perjanjian kasih. Allah memulai dengan anugerah, berkat. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari Mesir, dalam Keluaran 20 ayat 8. Baru kemudian Tuhan memberikan perintah, memberikan perintah 10 hukum yang harus dituruti. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa makna 10 hukum itu? Paulus menegaskan bahwa hukum itu kudus, benar, dan baik. Roma 7 ayat 12. Ia menuntun kita kepada Kristus. Jadi hukum ini menuntun kita kepada Kristus. Ellen White menulis, 10 perintah adalah 10 janji. Jika kita taat, Allah berjanji menolong kita hidup sesuai dengan jalan-jalan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, seluruh hukum dapat dirangkumkan dalam satu kata, yaitu kasih. Kasih kepada Allah 4 hukum yang pertama, dan kasih kepada sesama 6 hukum berikutnya. Yesus berkata, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Yohanes 14 ayat 15. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apakah fungsi hukum itu? Hukum tidak menyelamatkan kita. Kita diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Hukum seperti cermin. Hukum menunjukkan dosa kita, tapi tidak bisa menghapusnya. Yakobus 1 ayat 23 sampai 25. Namun saudara diberkati oleh Tuhan, hukum itu melindungi kita seperti pagar. Hukum adalah jaminan kebebasan. Hukum adalah suatu cermin. Hukum adalah penunjuk jalan kita kepada Kristus sebagai satu-satunya juru selamat. Galatia 3 ayat 24. Dan hukum adalah janji Allah kepada kita. Dan hukum itu mendorong kita hidup dalam kebenaran. Apakah saya sudah hidup dalam kebenaran? Pemirsa semuanya, landasannya, dasarnya, patokannya adalah hukum itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah hubungan Kristus dengan hukum? Kristus adalah tujuan hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapi dan memberi arti yang sesungguhnya. Saat kita memandang hukum, saudaraku, kita sadar betapa bahwa kita ini gagal, manusia yang berdosa. Saat kita memandang Kristus, kita temukan pengampunan dan kekuatan untuk hidup taat kepadanya. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, Yesus Kristus adalah telos hukum Taurat. Roma 10 ayat 4. Yang berarti dia adalah maksudnya. Dan tujuan bukan akhir dalam arti penghentian atau penghentian masa berlakunya. Jadi Kristus adalah kunci hermeneutika yang membuka tujuan dalam arti hukum yang sebenarnya. Jadi tidak tepat kalau ada orang menyatakan bahwa Kristus sudah membatalkan, Kristus mengakhiri, Kristus menggantikan, atau Kristus membatalkan hukum Taurat. Kristus memberikan makna pada hukum Taurat itu, saudaraku. Itulah artinya. Kristus memberikan makna sebenarnya. Membuka pengertian orang tentang hukum itu. Siapa hukum itu? Dia adalah Kristus. Dan itu adalah tabiat daripada Kristus. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa aplikasinya bagi kita dalam pelajaran sekolah sahabat kita ini? Coba kita bayangkan kita dipanggil menjadi harta kesayangan Tuhan. Itu bukan sekedar status, tapi juga tanggung jawab. Artinya kita dipanggil menjadi terang dunia. Imam yang membawa sesama kepada Kristus. Kita menjadi saluran berkat kepada orang lain. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketaatan kita bukanlah dasar keselamatan, melainkan respon kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita. Seharusnya kita binasa oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita melihat kasih Kristus di kayu salib, semakin kita terdorong untuk menaati,
melakukan perintah-perintahnya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa atau bukan dengan terbeban. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam pelajaran sekolah sahabat kita, sebagai aplikasi dan panggilan, mari kita renungkan, apakah hidup kita ini sudah mencerminkan bangsa yang kudus, kerajaan imam, dan harta kesayangan Allah? Apakah kita memandang hukum itu sebagai beban atau sebagai janji Allah yang penuh dengan kasih? Saudaraku, itu boleh kita jawab dalam hati kita masing-masing. Kiranya kita semua memilih datang kepada Kristus, menerima kasih karunia-Nya, dan hidup dalam ketaatan sebagai tanda kasih kita kepadanya. Kiranya rangkuman pelajaran sekolah sahabat, pelajaran yang ke-8 ini, menolong kita semakin merasakan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Perjanjian di Sinai, hukum itu diberikan kepada kita untuk kebahagiaan, untuk berkat, untuk penuntun, sebagai cermin, sebagai pagar, menunjuk jalan. Dan hukum itu adalah untuk menyadarkan kita akan pelanggaran dan dosa kita. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, oleh karena kasih karunia Tuhan yang sungguh luar biasa, yang telah menyelamatkan kita, patutlah kita menuruti hukum-hukum Allah, melakukan hukum Allah dengan senang hati, dengan kesukaan. Tauratmu adalah kesukaanku. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, terima kasih atas firman Tuhan yang sudah kami pelajari. Kiranya firman Tuhan dalam pelajaran sekolah sahabat ini menguatkan iman kami, menyadarkan kami akan kasih karunia Tuhan. Tuhan selalu datang untuk menjemput, untuk menjumpai, untuk menyelamatkan kami yang jauh dari Tuhan, yang jatuh dalam dosa. Berkati semua pemirsa dimanapun yang mereka mendengarkan. Biarlah berkat dan kasih karunia yang berlimpah menjadi bagian kami semua Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin.